Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap semoga sahabat semua diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ketika dunia mulai memanas, ketika negara demi negara bersiap di medan militer, ketika berita-berita konflik memenuhi layar-layar televisi dan gawai kita, satu pertanyaan muncul dalam benak umat. Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Apakah ini bagian dari skenario akhir zaman yang pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita akan membahas sebuah tema besar, tema yang sering menjadi perbincangan dunia, ditakuti oleh para pemimpin, dan diramalkan oleh banyak ahli geostrategi, bahkan diperkirakan oleh sebagian ulama dalam penafsiran mereka terhadap hadis-hadis Nabi, yaitu Perang Dunia Ketiga. Namun hari ini kita tidak akan membahasnya dari sudut pandang politik global semata, bukan pula dari analisis militer atau ekonomi. Kita akan membahas dari perspektif akhir zaman dari sudut pandang Islam. Sebelum pembahasan dimulai, saya ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ketika dunia kini bergerak semakin cepat menuju ujung waktu, maka tanda-tanda kehancuran besar sebagaimana yang telah digambarkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menampakkan diri. Jika perang dunia pertama dan kedua telah mencatat jutaan nyawa melayang dan bumi dilanda kerusakan, maka isyarat mengenal perang dunia ketiga sudah lama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebutan Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dari segi kekuatan maupun kehancuran. Jika perang dunia ketiga benar-benar dimulai, maka umat Islam harus memandangnya bukan sekedar sebagai konflik politik atau dominasi kekuasaan semata, melainkan sebagai bagian dari skenario akhir zaman. Sebab dalam Al-Quran dan hadis telah dijelaskan bahwa akan datang masa di mana bumi dipenuhi kerusakan akibat tangan-tangan manusia, hingga akhirnya Allah menurunkan keputusannya atas umat manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan besar, termasuk perang berskala dunia, bisa menjadi balasan dan peringatan bagi manusia yang telah menyimpang jauh dari kebenaran. Ketika nilai-nilai moral hancur, ketika hukum Allah ditinggalkan, dan ketika umat manusia diperbudak oleh harta, teknologi, dan kekuasaan, maka murka Allah turun dalam bentuk bencana, baik alamiah maupun yang disebabkan oleh sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Romawi, yaitu Eropa Barat, secara aman. Kalian akan bersama-sama memerangi musuh dari belakang mereka, dan kalian akan menang, serta mendapat harta rampasan perang yang besar. Kemudian akan terjadi perselisihan besar dan pengkhianatan, lalu terjadilah perang besar, Al-Malhamah Al-Kubra. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Hadis ini menggambarkan dengan jelas bahwa pecahnya perang besar dimulai setelah terjadinya perjanjian damai antara umat Islam dan kekuatan besar dari Barat. Namun kemudian pengkhianatan terjadi dan dunia pun terseret dalam konflik luar biasa. Jika kita perhatikan kondisi dunia saat ini, peperangan yang terus terjadi di tanah Syam, krisis nuklir yang semakin memanas, konflik antara negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan Cina, serta hadirnya koalisi militer global, maka tidaklah sulit membayangkan bahwa kita sedang menuju pada titik pecah yang disebut Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Ketika Perang Dunia Ketiga dimulai, posisi umat Islam sangat penting. Dalam banyak riwayat, disebutkan bahwa kekuatan besar Islam akan muncul dari arah timur, yakni Khurasan. Panji-panji hitam yang dibawa oleh pasukan Imam Mahdi akan menggetarkan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian melihat panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, maka datangilah walau merangkak di atas salju, karena sesungguhnya padanya ada khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kehadiran Imam Mahdi akan menyatukan umat Islam yang tercerai-berai. Imam Mahdi akan memimpin kaum muslimin dalam pertempuran besar melawan kekuatan Dajjal dan sekutunya. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa pasukan Islam akan berperang di wilayah Syam, Irak, dan juga Yerusalem, hingga akhirnya kemenangan berada di pihak umat Islam. Perang Dunia Ketiga bukan hanya tentang senjata dan teknologi, tetapi lebih dari itu. Perang Dunia Ketiga adalah pertempuran antara kebenaran dan kebatilan, antara cahaya dan kegelapan. Dajjal akan muncul di tengah-tengah perang ini, menawarkan kekuasaan, kekayaan, dan kemudahan duniawi kepada mereka yang mengikutinya. Namun hanya orang-orang yang beriman, yang kokoh akidahnya, yang mampu menolak fitnah Dajjal. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Allah menciptakan Adam hingga datangnya hari kiamat selain dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Ketika perang ini dimulai, kaum mukminin akan diuji. Mereka yang kuat imannya akan bergabung dengan Imam Mahdi dan melawan fitnah. Sementara mereka yang lemah akidahnya akan mudah tergoda dengan janji-janji Dajjal. Maka perang dunia ini adalah medan ujian terbesar umat manusia. Para ulama salaf dan pengkaji eskatologi Islam telah menyebutkan beberapa tanda yang menunjukkan bahwa perang besar telah dimulai atau sangat dekat. Di antaranya, yang pertama, banyaknya fitnah dan pembunuhan tanpa sebab yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman di mana pembunuhan merajalela dan si pembunuh tidak tahu mengapa ia membunuh, dan yang dibunuh tidak tahu mengapa ia dibunuh. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, perpecahan besar di antara umat Islam. Perang ini akan dimulai saat umat Islam masih belum bersatu. Inilah kenapa Imam Mahdi akan datang untuk menyatukan mereka kembali. Kemudian yang ketiga, penghancuran wilayah Syam dan Irak. Rasulullah SAW menyebut bahwa jika Syam hancur,
maka tidak akan ada kebaikan di bumi. Hari ini, wilayah Syam adalah pusat konflik dunia. Dan yang keempat adalah bangkitnya kekuatan dari timur. Panji hitam dari Khurasan dan gerakan Islam global akan memunculkan perlawanan terhadap kekuatan dunia yang zalim. Perang Dunia Ketiga bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu, tetapi sebuah realitas yang harus kita sikapi dengan keimanan dan amal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menjadi pengecut, tapi juga tidak menyukai permusuhan tanpa sebab. Umat Islam tidak diperintahkan untuk mencari perang, tetapi jika perang datang, maka hadapilah dengan sikap yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizolimi atau dirugikan. Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Berikut ini beberapa yang harus kita lakukan saat perang sudah dimulai. Yang pertama, menguatkan akidah. Dalam kondisi genting, hanya orang yang punya keimanan teguh yang tidak goyah oleh fitnah. Yang kedua, bergabung dengan barisan kebaikan. Saat panji kebenaran diangkat, maka kewajiban setiap muslim adalah berada dalam barisan tersebut. Kemudian yang ketiga, tidak larut dalam propaganda. Perang dunia tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga informasi. Media bisa menjadi alat fitnah besar. Kemudian yang keempat, menyelamatkan keluarga dan generasi. Mendidik anak dan keluarga agar tetap dalam Islam adalah benteng terkuat menghadapi akhir zaman. Dan yang kelima adalah berdoa dan bertawakal. Saat segala upaya sudah dilakukan, maka kembalikan semua kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa untuk selamat dari fitnah Dajjal dan fitnah akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Perang Dunia Ketiga jika benar telah dimulai atau akan segera terjadi, bukanlah sekedar konflik duniawi. Perang Dunia Ketiga adalah panggilan bagi orang-orang beriman untuk kembali kepada Tuhannya, menata hidup dalam kebenaran, dan menyambut janji kemenangan yang telah Allah tetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari segala fitnah, menguatkan kita dalam barisan kebenaran, dan wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kebaikan, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ada kesalahan dan kekurangan, itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.